Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Here we go, Christian Aslani bergabung dengan Torino. Christian Aslani segera bergabung dengan Torino setelah kesepakatan tercapai dengan Inter Milan. Gelandang asal Albania itu pindah dengan status pinjaman senilai 1,5 juta euro. Dalam perjanjian tersebut, Torino memiliki opsi pembelian permanen sebesar 12 juta euro yang akan aktif pada musim panas 2026. Selain itu, terdapat klausul penjualan kembali, di mana Inter akan mendapatkan 20% dari nilai transfer jika Aslani dijual oleh Torino di masa depan. Apabila sang pemain bertahan di Torino setelah 2026, ia akan menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub Granata. Direktur Olahraga Inter Milan, Ausilio, pertimbangkan tawaran Al Hilal. Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, dilaporkan tengah mempertimbangkan kemungkinan hengkang ke klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, pada musim panas ini. Kabar tersebut disampaikan oleh Pasquale Guaro. Meski menjadi sosok penting dalam struktur manajemen Nerazzurri, Ausilio dikabarkan mulai membuka diri terhadap peluang meninggalkan Italia. Setelah keberhasilan Al Hilal merekrut Simone Inzaghi, kini klub Arab Saudi itu menjadikan Ausilio target berikutnya untuk memperkuat proyek ambisius mereka. Menurut laporan, Al Hilal telah menawarkan kontrak bernilai sekitar 5 juta euro bersih per tahun kepada direktur berusia 53 tahun tersebut. Ausilio disebut tengah serius mempertimbangkan tawaran itu, meski belum mengambil keputusan akhir. Selain Ausilio, Al Hilal juga membuka komunikasi dengan para manajer olahraga dari Chelsea dan Liverpool. Dengan demikian, terdapat persaingan 3 kandidat untuk satu posisi strategis di klub. Inter Milan bisa datangkan Kobbie Mainoo dari Manchester United. Inter Milan disebut bisa mendapatkan gelandang baru dari tempat yang tidak terduga, yakni bintang muda Manchester United, Kobbie Mainoo. Menurut laporan Libero, minat setan merah pada Lucien Agumi berpotensi membuka jalan bagi kepindahan Mainoo ke Nerazzurri. Manchester United gagal mengamankan tanda tangan Carlos Baleba, dan kini menjadikan Agumi sebagai target utama. Tim asuhan Ruben Amorim itu bahkan siap mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro, untuk gelandang yang kepemilikannya masih berbagi dengan Inter. Situasi tersebut bisa berdampak pada masa depan Mainoo, yang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sejak kedatangan Amorim. Pemain berusia 20 tahun itu hanya menjadi starter dalam separuh dari 38 laga musim lalu, sebagian karena masalah cedera. Inter Milan ditawari Sofyan Amrabat dan Adrien Rabiot. Inter Milan mendapat peluang untuk mendatangkan 2 gelandang berpengalaman, Sofyan Amrabat dan Adrien Rabiot, setelah keduanya ditawarkan oleh perwakilan masing-masing kepada manajemen Nerazzurri. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, agen Amrabat telah membuka pintu bagi gelandang Fenerbahce itu untuk kembali ke Serie A meski baru bergabung secara permanen dengan klub Turki tersebut 2 bulan lalu usai meninggalkan Fiorentina. Pemain asal Maroko berusia 28 tahun itu ingin kembali ke Italia. Inter melihat Amrabat sebagai opsi menarik berkat kemampuan membaca permainan, distribusi bola, serta kekuatan fisiknya di lini tengah. Selain Amrabat, sumber yang sama mengabarkan bahwa Adrien Rabiot juga ditawarkan kepada Inter. Sang gelandang Prancis itu telah memutuskan meninggalkan Olympique Marseille setelah hanya 1 musim, menyusul perselisihan internal di ruang ganti. Ibunya sekaligus agennya, Veronique, sudah menghubungi beberapa klub, termasuk Nerazzurri. Inter sebenarnya sempat mengincar Rabiot pada musim panas lalu, namun akhirnya mundur. Inter Milan terus kejar Manu Kone, Roma masih bertahan. Manu Kone tetap menjadi target utama Inter Milan untuk memperkuat lini tengah.
Menurut laporan dari Pascual Guaro, gelandang asal Prancis itu menjadi prioritas Nerazzurri meski saat ini kontak masih terhenti. Jika Roma terpaksa melepasnya, Inter siap mengajukan tawaran senilai 40-45 juta euro. Gianluigi Longari melaporkan bahwa Inter akan melakukan upaya baru untuk merekrut Kone. Klub melihat sang gelandang sebagai tambahan penting dalam skema Christian Cifu musim ini. Sementara itu, Nicolo Sira menegaskan Inter belum menyerah untuk mendatangkan Kone. Nerazzurri terus menjalin komunikasi dengan agen sang pemain, karena ia dianggap sebagai pilihan nomor satu di sektor mediana. Namun, Roma sejauh ini selalu bersikeras mempertahankan Kone. Giallorossi belum menunjukkan tanda-tanda membuka pintu negosiasi, meskipun tekanan dari Inter semakin meningkat. Inter Milan tolak tawaran 45 juta euro Napoli untuk Francesco Pio Esposito. Inter Milan kembali menolak tawaran dari Napoli untuk merekrut penyerang muda Francesco Pio Esposito. Menurut Sport Mediaset, proposal kedua Partenopei kembali mendapat penolakan tegas dari manajemen Nerazzurri. Napoli sebelumnya sudah mengajukan tawaran awal pada musim panas ini senilai 40 juta euro, namun tidak sesuai dengan valuasi Inter. Kini, meski mereka datang dengan penawaran lebih tinggi senilai 45 juta euro, jawaban yang diterima tetap sama. Christian Cifu menegaskan Esposito tidak masuk daftar jual, setelah tampil gemilang bersama Spezia musim lalu, di mana ia mencetak 19 gol. Penyerang berusia 20 tahun itu diproyeksikan sebagai bagian penting dari skuad utama Inter musim ini. Bahkan, Cifu dikabarkan siap memberi peran signifikan kepada sang striker dengan mengorbankan Mehdi Taremi. Luis Henrique fokus perbaikan aspek defensif di Inter Milan. Rekrutan anyar Inter Milan, Luis Henrique, tengah bekerja keras meningkatkan permainannya jelang musim debut di San Siro. Menurut laporan Corriere dello Sport, pemain asal Brasil itu bertekad memperbaiki aspek pertahanan sebagai prioritas utama. Henrique resmi bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim panas ini setelah didatangkan dari Olympique Marseille dengan kontrak jangka panjang. Meski dikenal sebagai winger selama berkarir di Liga Prancis, ia akan menjalani peran yang sedikit berbeda bersama Nerazzurri. Kedatangan pemain berusia 23 tahun tersebut ditujukan untuk mengurangi beban Denzel Dumfries di sisi kanan. Namun, bek sayap asal Belanda itu masih menjadi pilihan utama berkat performa impresif musim lalu. Dengan demikian, Henrique kemungkinan besar akan lebih dulu menjadi pelapis Dumfries. Untuk bisa merebut tempat di tim inti, Henrique perlu meningkatkan kontribusinya dalam bertahan. Situasi ini membuatnya cukup khawatir mengenai prospek menit bermain, meski pelatih Christian Cifu disebut dapat menempatkannya di posisi lain jika diperlukan. Neom intensifkan negosiasi untuk rekrut Pavard dari Inter Milan. Inter Milan dikabarkan semakin intens dalam pembicaraan dengan klub Saudi Pro League, Neom SC, terkait potensi transfer Benjamin Pavard pada musim panas ini. Menurut laporan FC Inter 1908, pelatih Neom, Christophe Galtier terus menekan manajemen klub agar segera mendatangkan bek asal Prancis tersebut. Awalnya, Pavard bersikeras untuk tetap bermain di Eropa dan menolak opsi hijrah ke Timur Tengah. Namun, situasi mulai berubah setelah Galtier berusaha keras meyakinkannya. Pelatih asal Prancis itu menilai kehadiran Pavard akan sangat penting dalam memperkuat lini belakang Neom yang tengah membangun skuad kompetitif untuk menyaingi klub-klub top Saudi lainnya. Meski masih berusia 29 tahun, Pavard kini disebut lebih terbuka untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Galtier memainkan peran besar dalam mendorong ex-Bayern Munich itu menerima proyek ambisius Neom. Parma masukkan Mehdi Taremi ke dalam daftar buruan. Parma dilaporkan mengincar striker Inter Milan, Mehdi Taremi, yang tak masuk rencana tim utama. Menurut Sky Sport Italia, klub promosi Serie A itu mempertimbangkan langkah mendatangkan pemain berusia 33 tahun tersebut.
Taremi baru bergabung dengan Inter tahun lalu secara gratis dari Porto, namun posisinya kini terpinggirkan. Manajer baru Christian Cifu sudah menegaskan bahwa penyerang veteran itu tidak masuk dalam proyeknya di San Siro. Pihak Nerazzurri pun langsung memasukkan Taremi ke dalam daftar jual. Meski menerima tawaran dari Amerika Selatan dan Turki, sang striker tetap berambisi bertahan di salah satu dari 5 liga top Eropa. Taremi sebelumnya menolak pendekatan Flamengo, sementara klub Liga Inggris seperti Fulham dan Leeds United menunjukkan minat. Namun, Parma bisa menjadi destinasi mengejutkan, apalagi setelah kepergian Ange Yohan Boni yang meninggalkan celah di lini depan. Rayo Vallecano batalkan niat rekrut Thomas Palacios dari Inter Milan. Masalah Inter Milan di bursa transfer kian menumpuk setelah Rayo Vallecano dilaporkan mundur dari negosiasi perekrutan Thomas Palacios. Menurut Gazzetta dello Sport, klub La Liga itu yang semula menjadi kandidat terkuat kini mempertimbangkan untuk menghentikan pembicaraan. Palacios, 22 tahun, direkrut Inter musim panas lalu dari Independiente Rivadavia. Namun, ia gagal memenuhi ekspektasi sehingga masuk dalam daftar jual Nerazzurri. Upaya mencari jalan keluar bagi gelandang muda Argentina itu kini menemui kebuntuan. Situasi ini memperparah kondisi Inter, yang sebelumnya juga harus gigit jari setelah target lama mereka, Giovanni Leoni, justru bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan senilai 35 juta euro. Kasus Palacios semakin menyerupai saga Christian Aslani, di mana Inter kesulitan mencapai kata sepakat dengan klub peminat. Hingga kini, masa depan Palacios di Giuseppe Meazza tetap menggantung. Inter tak sepenuhnya kantongi keuntungan penjualan dari Nikola Zalewski. AS Roma akan menerima keuntungan dari transfer Nikola Zalewski yang dilepas Inter Milan ke Atalanta. Menurut laporan Sky Sport Italia, Giallorossi akan mengantongi sekitar 1,7 juta euro berkat klausul penjualan kembali sebesar 10%. Meski Inter sempat mempermanenkan status Zalewski dari Roma pada akhir musim lalu, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan bek sayap berusia 23 tahun tersebut. Awal pekan ini, Nerazzurri meresmikan kepindahannya ke Atalanta dengan biaya transfer 17 juta euro. Zalewski tampil cukup baik dalam masa pinjaman singkat di Inter pada paruh kedua musim lalu dengan mencatat 11 penampilan Serie A, menyumbang 1 gol dan 1 assist. Namun, kontribusinya belum cukup untuk memperpanjang masa tinggalnya di San Siro. Sebaliknya, ia kini menandatangani kontrak jangka panjang bersama Atalanta, sementara Roma mendapat tambahan pemasukan dari klausul yang sebelumnya mereka pertahankan. Untuk lini belakang, fokus Inter adalah Oumar Solet. Inter Milan dilaporkan menjadikan Oumar Solet sebagai target utama mereka di penghujung bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Fotmercato, Nerazzurri mengalihkan fokus ke bek tengah Udinese itu, setelah memutuskan untuk tidak lagi mengejar Ademola Lookman. Prioritas Inter kini adalah memperkuat sektor pertahanan, terutama dengan situasi Benjamin Pavard yang masih belum pasti. Bahkan jika bek asal Prancis tersebut bertahan, Christian Cifu tetap menginginkan tambahan amunisi baru di lini belakang. Solet dipandang sebagai opsi ideal berkat fleksibilitasnya dalam berbagai skema pertahanan. Pemain berusia 25 tahun itu juga menjadi incaran sejumlah klub lain, membuat Udinese mematok harga sekitar 30 juta euro untuk melepasnya. Inter Milan capai kesepakatan verbal dengan Lens untuk rekrut Andy Diouf senilai 25 juta euro. Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub Liga Prancis, RC Lens, untuk mendatangkan gelandang Andy Diouf dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Menurut laporan Sky Sport Italia via FC Internews, Inter Milan menjadikan Diouf sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, sebelum jendela transfer ditutup. Manajemen Inter Milan bersama pelatih Christian Cifu menilai tim masih kekurangan sosok gelandang bertahan, yang mampu menjaga keseimbangan permainan.
Fokus utama adalah pemain yang piawai dalam memenangkan duel, menjaga penguasaan bola, dan mengalirkan permainan dari lini tengah. Sebelumnya, Nerazzurri sempat melayangkan tawaran untuk gelandang Roma, Manu Kone, namun pihak Giallorossi langsung menolak. Kegagalan tersebut membuat Inter Milan mengalihkan perhatian penuh pada Andy Diouf.